Bayangin kalau ada cewek di kampung Amu meninggal dengan cara yang gak masuk akal. Waktu jasadnya mau dimandikan, tubuhnya penuh sama paku berkarat. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan paku nusuk dari ujung jari sampai perutnya. Dan yang lebih serem lagi, semua ini katanya gara-gara cinta yang ditolak. Malam ini gue bakal ceritain kejadian nyata dari Garut tentang Rina. Cewek muda yang harus mati dengan cara paling mengerikan. Dan percaya sama gue, kalau lo denger cerita ini sampai habis, lo gak bakal berani nolak orang sembarangan lagi. Siap? Matikan lampu kamu, kencengin volume. Karena cerita ini bukan buat yang penakut. Malam itu, kampung gue di Garut lagi sepi banget. Angin malam berhembus kenceng, bikin dedaunan di pohon kelapa depan rumah goyang pelan-pelan sambil nyisain suara gesekan yang bikin merinding. Lampu jalan cuma ada satu, itu pun redup banget kayak mau mati. Gue lagi nongkrong sama temen-temen di warung kopi depan gang. Kayak biasa, kita ngobrol hal-hal receh, ketawa-tawa kecil, sambil sesekali nge-scroll handphone. Sampai akhirnya ada satu kabar yang bikin semua obrolan berhenti mendadak. Lu pada udah dengar belum? Si Rina meninggal. Gue spontan nengok ke arah temen gue yang ngomong barusan. Apaan? Serius lu? Rina meninggal? Gue ulang lagi karena gue gak percaya. Rina, cewek yang tinggal di ujung gang. Umurnya baru 22 tahun. Gue kenal dia karena dia dulu pernah kerja di toko dekat rumah. Orangnya ramah, gak aneh-aneh, dan semua orang di kampung sini juga tahu dia anak baik. Temen gue ngangguk pelan. Serius, baru aja sore tadi katanya. Gue masih gak percaya. Meninggal kenapa? Sakit? Gue tanya lagi. Dia ngedeketin gue, nadanya mulai pelan, kayak takut ada orang lain yang dengar. Katanya sih meninggal mendadak di rumahnya. Tapi dia berhenti sebentar, ngeliatin sekitar, terus nunduk. Yang bikin aneh, orang-orang bilang jasadnya nggak bisa dibawa ke rumah sakit karena kondisinya parah banget. Gue mulai gak enak badan. Apa maksudnya parah? Kecelakaan? Bunuh diri? Atau apa? Gue penasaran banget. Sampai akhirnya gue tanya, parah gimana maksudnya? Dia lihat gue, lalu bisikin pelan. Katanya badannya penuh paku. Gue langsung diem. Rasanya darah gue turun ke kaki. Paku? Maksudnya apa? Masa iya ada orang sekejam itu nusukin paku ke tubuh orang? Gue sempat ketawa kecil, mikir ini bercandaan yang gak lucu. Tapi ekspresi temen gue serius banget. Gue bener-bener gak bisa ngerasain suasana nongkrong lagi. Rasanya hawanya berubah dingin. Kayak ada yang ngintipin dari balik pepohonan. Teman-teman lain juga mulai bisik-bisik. Pada nyari kepastian dari berita itu. Beberapa ada yang langsung buka HP, cek WhatsApp grup RT, dan bener aja, ada pesan singkat dari warga. Innalillahi, Rina anak Pak Dedi meninggal, mohon doa. Tapi nggak ada di perlain. Gue makin penasaran. Gue tanya lagi, lu denger dari siapa? Dari saudara gue yang tetanggaan sama rumahnya. Katanya rame banget di sana. Tapi nggak ada yang dikasih lihat jenazahnya. Pikiran gue langsung kemana-mana. Kenapa nggak dikasih lihat? Kalau cuma meninggal biasa, harusnya nggak ditutup-tutupin gini kan? Gue jadi gelisah. Teman-teman gue juga mulai nggak banyak ngomong. Semua kelihatan mikirin hal yang sama. Akhirnya gue pulang. Tapi sepanjang jalan gue ngerasa aneh. Angin makin kenceng, suara anjing-anjing kampung kedengaran melong dari kejauhan. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Gue jalan cepet-cepet, masuk rumah dan langsung kunci pintu rapat-rapat. Malam itu gue gak bisa tidur. Gue kepikiran terus sama omongan temen gue tadi. Badan penuh paku. Itu kayak cerita-cerita santet yang sering gue denger waktu kecil. Dulu gue gak pernah percaya sama hal-hal kayak gini. Gue pikir cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi sekarang kok kayak beneran kejadian.
Besok paginya suasana kampung berubah drastis. Dari pagi udah rame orang lalu lalang. Pada bisik-bisik, pada saling nanya kabar. Gue denger ibu-ibu depan rumah ngomong kalau jenazah Rina bakal dimakamin siang ini juga. Gue gak tahan rasa penasaran gue. Akhirnya gue putusin buat ikut melayat. Pas gue sampai di gang rumah Rina, gue langsung ngerasa hawanya beda. Gang itu biasanya rame sama anak-anak kecil main, tapi sekarang sepi banget. Orang-orang cuma berdiri diem di pinggir jalan, ngobrol pelan-pelan, kayak nggak mau suaranya kedengeran. Rumah Rina udah dipenuhi orang, tapi pintu dan jendelanya ditutup rapat. Cuma beberapa keluarga dekat aja yang boleh masuk. Gue diberi di luar, pura-pura ikut antrian, tapi sebenarnya gue cuma pengen tahu. Gue nyari celah buat ngintip ke dalam rumah. Pas nemu celah kecil di jendela, gue nekat ngintip. Dan gue langsung nyesal. Di dalam rumah, gue lihat kain kafan yang udah kotor sama bercak merah kecoklatan. Gue lihat kakinya yang udah ditutup, tapi kainnya nggak rapi. Dan di dekat kakinya, gue bener-bener lihat paku berkarat yang masih nempel di kain kafan itu. Badan gue langsung dingin. Gue mundur pelan-pelan, nafas gue berat. Gue nggak bisa percaya sama apa yang gue lihat barusan. Ini bukan pembunuhan biasa. Nggak mungkin ada orang nusukin paku sebanyak itu ke tubuh manusia tanpa ketahuan. Ini, gue yakin, ini kerjaan santet. Siang itu jenazah Rina dimakamin cepet-cepet. Nggak ada yang boleh lihat mukanya. Dan yang paling bikin gue nggak bisa berhenti mikir adalah ekspresi keluarga Rina. Wajah mereka pucat, kayak ketakutan, bukan cuma sedih. Gue makin yakin, ada sesuatu yang mereka tahu, tapi mereka nggak berani ngomong. Besoknya setelah pemakaman, suasana kampung masih tegang. Orang-orang pada ngomongin kejadian itu, tapi cuma berani bisik-bisik. Gue sendiri nggak bisa berhenti kepikiran sama pemandangan yang gue lihat kemarin. Paku berkarat nempel di kain kafan Rina. Gue udah nggak bisa bilang itu kecelakaan atau penyakit. Itu kerjaan orang. Dan yang bikin gue gak bisa tidur adalah siapa orang itu? Sore itu gue duduk di warung kopi lagi. Tapi kali ini gak ada tawa-tawa. Semua orang diam, cuma ngobrol pelan sambil sesekali nengok kanan kiri. Sampai akhirnya ada satu orang tua yang nyeletuk. Makanya jangan bikin orang sakit hati. Kalau ada yang gak senang, bisa jadi kayak gini. Gue langsung noleh. Maksudnya apa tuh? Gue pura-pura nyerput kopi, tapi kuping gue dipasang kenceng. Ada yang nanya, sakit-akit kenapa, Pak? Pak Koy itu ngelirik sedikit, terus bisik. Katanya, Rina nolak lamaran orang. Gue langsung tegak. Lamaran? Siapa? Gue panam ke temen gue pelan-pelan. Dia diam sebentar, terus jawab lirih. Arman. Nama itu bikin gue mikir keras. Arman? Gue tahu dia, tinggal di kampung sebelah. Umurnya sekitar 25 tahunan. Gua gak terlalu akrab, tapi pernah beberapa kali ketemu. Orangnya kalem, jarang ngobrol, tapi tatapannya entah kenapa bikin gak nyaman. Gue tanya lagi, terus kenapa nolak? Katanya Rina udah punya calon lain, jadi dia gak mau nerima Arman. Tapi Arman gak terima. Gue merinding. Gue keinget kata-kata Pak Tua tadi. Jangan bikin orang sakit hati. Kalau ada yang gak seneng, bisa jadi kayak gini. Berarti benar, ini masalah dendam. Gue penasaran, seberapa serius dendamnya sampai tega melakukan hal kayak gini. Gue dengar gosip lagi. Katanya sebelum kejadian ini, Arman sempat marah besar. Dia bilang ke salah satu temannya, lu bakal nyesel, Rin. Gue sumpahin lu bakal bahagia sama orang lain. Awalnya semua orang ngira itu cuma ancaman biasa. Tapi sekarang gue yakin gak ada yang anggap remeh lagi. Yang bikin ngeri ada cerita lain tentang Arman. Katanya dia pernah kerja di pasar daerah Ciamis. Di sana dia sering ketemu orang-orang aneh. Ada yang bilang dia sempat belajar ilmu hitam. Ada yang bilang juga dia punya guru spiritual. Awalnya gue pikir cuma gosip murahan. Tapi setelah ngelihat kondisi Rina, gue mulai percaya. Dan ternyata gejalanya nggak tiba-tiba. Tetangga gue yang cerita, kalau 2 minggu sebelum meninggal, Rina mulai sakit aneh.
Badannya mendadak kurus, mukanya pucat, matanya cekung. Perutnya bengkak kayak orang hamil. Padahal jelas dia nggak hamil. Kalau malam dia suka kesakitan parah. Bahkan pernah kedengeran teriak-teriak sambil bilang, "Tolong, ada yang nusuk, ada yang nusuk." Keluarganya panik, bawa ke dokter. Tapi dokter bilang nggak ada penyakit. Semua hasil tes normal. Obat gak mempan, bahkan sempat dibawa ke rumah sakit kota, hasilnya sama. Akhirnya mereka bawa ke orang pintar. Dan orang pintar itu bilang sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Dia kena kiriman. Ini bukan sakit biasa. Sejak itu keluarga Rina mulai jaga dia ketat. Rumahnya gak pernah sepi orang. Tapi anehnya, setiap malam selalu ada suara aneh. Kadang suara orang jalan pelan di depan rumah. Gue diem, nahan napas. Suaranya makin jelas. Kaki nyeret pelan, tapi terus berulang-ulang. Gue majuin telinga ke arah jendela. Tapi gak di siapa-siapa. Gue mundur lagi, duduk, dan coba tenang. Beberapa menit kemudian gue dengar suara lain. Suara ketawa kecil. Ketawa pelan, cekikikan. Kayak suara perempuan. Gue langsung berinding dari ujung kaki sampai kepala. Gue nekat ngintip dari serat riain. Dan gue bener-bener pengen pingsan waktu ngeliat sesuatu berdiri depan Pak Gerumah. Gue gak tahu itu siapa. Tapi yang jelas, sosok itu tinggi, rambutnya panjang banget sampai nutupin muka. Pakai baju putih lusuh dan tangannya megang sesuatu yang mengkilat. Gue gak bisa lihat jelas karena gelap. Tapi gue yakin itu paku. Gue mundur pelan-pelan. Gak berani lakuin apa-apa. Gue cuma bisa doa dalam hati. Gue gak tahu setelah lu dengar cerita ini, apa lu masih berani nolak orang sembarangan? Karena kadang dendam bisa jadi lebih kejam daripada maut. Kalau lu suka cerita ini, jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar. Gue pengen tahu, kalau kejadian kayak gini ada di kampung lo, apa yang bakal lo lakuin? Klik tombol like kalau lo pengen gue bongkar cerita-cerita horor lain yang lebih gelap dari ini. Dan pastiin lo subscribe. Karena di video berikutnya, gue bakal ceritain sesuatu yang lebih mengerikan dari malam ini. Percaya sama gue, lo gak mau ketinggalan.